Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana kalau aku channel cerewet yang tukang ngecek. Kali ini aku tidak review makanan, kali ini aku tidak perjalanan, kali ini aku tidak jalan-jalan atau tidak ngoceh-ngoceh yang seperti biasanya. Tapi kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang apa yang aku alami, dan mungkin banyak juga di luar sana, perempuan di luar sana yang mengalaminya, yaitu tentang kehamilan KIT atau kehamilan di luar kandungan. Sebelum saya menceritakannya, ditonton sampai habis ya, diikuti, dilihat ya videonya agar tahu apa sih kehamilan KIT itu, bagaimana sih ciri-cirinya. Saya akan berbagi pengalaman yang saya alami sendiri ya. Oke. Waktu itu pagi hari, habis sholat subuh, saya melakukan tes pack karena saya sudah merasa telat 6 hari ya kira-kira. Saya melakukan tes pack itu dan hasilnya 2 garis, yang mana itu adalah positif ya kan ya. Dan besoknya saya pergi ke dokter, ke klinik untuk cek ke dokter apakah saya ini benar-benar hamil, apakah kehamilan ini saya juga baik-baik nantinya. Saya pergilah ke dokter dan di situ saya menceritakan bahwa saya sudah telat 6 hari, saya sudah tes pack dan hasilnya 2 garis positif. Terus saya di USG sama dokternya, dan di USG sama dokter, di USG dari perut tidak terlihat apapun. Akhirnya di USG transvaginal, dan di USG transvaginal hasilnya adalah seperti ini, yaitu kosong atau tidak terlihat apapun di dalam rahim saya, atau belum terlihat. Jadi di situ dokter bilang, Bu mungkin masih muda, jadinya belum terlihat. Dan saya tetap berpikir positif bahwasanya, oh ya mungkin ini masih muda ya, masih umur, kira-kira itu umur 5 minggu lebih 3 harian, kata dokter. Jadi saya juga berpikir positif, mungkin belum terlihat, nanti akan terlihat sendiri, pikir saya ya. Dan di situ dokter menyarankan untuk kembali lagi 1 minggu lagi, untuk ke situ lagi. Tetap dikasih untuk penguat kandungan, karena saya sama dokter ya dikasih, karena saya awalnya semula dulu juga sudah pernah mengalami guguran kan, saya menceritakan semuanya. Jadi saya dikasih penguat kandungan, dikasih vitamin apa ya itu ya, entahlah apa, lupa. Jadi yang saya alami pada di situ, saya pulang kan ya dengan rasa sedih, dengan rasa was-was, kenapa ya kok belum terlihat. Akhirnya saya di rumah ya tetap tiduran di rumah, di kamar, bahkan saya itu tidak melakukan aktivitas apapun. Saya makan minum itu diambilkan, saya hanya pergi ke kamar mandi dan hanya untuk sholat aja, untuk bangunnya ya. Jadi yang saya alami, kehamilan yang saya alami ini, saya tetap merasakan mual, saya tetap merasakan pusing, saya tetap merasakan nafsu saya makan itu berkurang, seperti kehamilan biasanya, normal-normal saja gitu. Akhirnya setelah 1 minggu itu saya kembali lagi lah ke dokter ya, untuk dicek lagi. Dengan waktu itu usianya berarti 6 minggu lebih ya, 6 minggu lebih ya. Dan di situ saya dilakukan USG lagi dari perut, tetap belum terlihat juga. Dari transvaginal hasilnya tetap kosong atau belum terlihat. Jadi ini hasil yang pertama ya. Ini hasil yang pertama, USG pertama, ini USG kedua. Tetap sama-sama masih kosong, bahkan titik pun tidak terlihat, kantong janinnya pun tidak terlihat. Di situ dokter menjelaskan kalau kehamilan normal itu gini, menceritakan A sampai Z gini. Oh, di situ saya dek, ya Allah, kenapa dengan kehamilan saya kok belum terlihat? Namun saya tetap berpikir positif. Oh, mungkin memang ada ya beberapa orang di luar sana juga ada hamil 7 minggu itu belum terlihat, itu ada. Jadi saya berpikir positif, saya googling, memang ada seperti itu. Jadi saya tetap berpikir positif, dan dokter menyarankan saya
untuk USG di tempat lain atau opini ke dokter lain. Namun saya berpikir tunggulah seminggu lagi, nanti mungkin barangkali akan terlihat. Jadi saya pulang dengan rasa sedih lagi dan rasa deg-degan, was-was. Kenapa dengan kehamilan saya gitu ya. Saya tunggu seminggu lagi. Belum sampai seminggu saya merasakan sakit yang hebat, yaitu sakit kram perut sampai di bawah dada sini. Itu kram banget, sakit banget siang hari. Langsung saya dilarikan ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu di USG itu benar tidak terlihat apapun. Saya benar-benar merasakan sakit di USG transvaginal itu, ditekan-tekan sama dokter, dan itu saya merasakan sakit, benar-benar sakit banget. Dan akhirnya di USG transvaginal itu tidak terlihat apapun lagi. Di situ dokter menduga saya hamil di luar kandungan atau hamil KET. Akhirnya saya pilih opname di rumah sakit karena saya takut merasakan sakit lagi ya kalau pulang ke rumah langsung. Saya memilih opname di rumah sakit 1 hari 1 malam, dan di situ juga diobservasi sama dokter. Setelah diobservasi, dokter memutuskan untuk operasi tindakan. Dan di situ saya berserah diri sama Allah. Saya menyerahkan semuanya, dan saat menjelang operasi, dokter USG lagi. Dokternya baik juga, dilakukan USG lagi. Dan di situ wallahu a'lam ya, kuasa Allah semuanya. Di USG terlihat detak jantung pun ada. Sempat direkam, sempat difoto sama suami saya karena memang benar-benar terlihat begitu bahagianya aku, begitu bahagianya suamiku. Bersyukur banget ya Allah, ada titik terang, ibarat kata gitu ya, ada titik terang. Akhirnya aku senang banget dan dokter memutuskan untuk operasi batal. Dan sampai besoknya saya masih di rumah sakit kan, tidak merasakan sakit apapun. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa apa gimana mas, saya sehat-sehat aja. Dicek semuanya, HB saya normal, 12,5, saya dianjurkan untuk pulang ya, dan disuruh kembali lagi 2 minggu lagi. Akhirnya sebelum 2 minggu, sekitar 12 hari, saya benar-benar merasakan sakit-sakit yang hebat. Jadi selama kehamilan saya ini ya, saya kehamilan ini sering kram perut sering kram, perut sering sakit, tapi hanya selang 30 menit nanti hilang lagi gitu, sering. 12 hari setelah dari rumah sakit itu, saya merasakan sakit yang benar-benar hebat, sampai berkeringat dingin, bercucuran keringat dingin. Saya sampai pingsan, tidak sadarkan diri karena menahan sakit mungkin ya, benar-benar pucat banget. Saya tidak kuat, saya bilang aku tidak kuat lagi. Langsunglah saya dirujuk lagi ke rumah sakit, dan alhamdulillahnya memang di rumah sakit itu juga rumah sakit besar ya. Saya minta ditangani sama dokter yang menanganin aku 2 minggu yang lalu. Saya minta dokter itu, dan di situ sudah malam, keadaan sudah jam 10 malam, diteleponkan dokternya datang, dicek lagi, ternyata detak jantung bayi sudah tidak ada. Sebelumnya saya di UGD itu dicek semuanya ya. HB saya rendah, hanya 6,1. Sebelumnya kan opname itu 12,5. Riwayatnya masih di daftar riwayatnya masih kan di rumah sakit itu ya. Jadi dokter UGD juga mengarah nanti apakah ini hamil di luar kandungan atau bagaimana, tapi belum bisa menyimpulkan ya. Dokternya UGD-nya bilang biar dokter kandungan saja yang menyimpulkan semuanya. Akhirnya dokter kandungan ngecek dan bilang kalau detak jantung sudah tidak dengar atau tidak ada. Di situ dokternya juga baik. Dokternya bilang untuk segera opini ke dokter
lain, dalam arti di situ kan banyak dokter ya, di rumah sakit itu dokter kandungan itu banyak. Opini untuk dokter lain kalau bahwasanya detak jantung itu sudah tidak ada. Saya berusaha, saya cari opini di USG lagi juga yang 4D, di USG di situ benar tidak terdengar atau tidak ada detak jantungnya. Namun keadaan kantong janin itu baik-baik saja di dalam. Jadi di sini yang semula dokternya 2 minggu yang lalu itu dokter bilang keadaan samar, tapi detak jantung ada. Di sini detak jantung gak ada, tapi terlihat dan itu di atas rahim. Kelihatannya ya kayak di atas rahim, mendekati tuba lah gitu. Di situ dokter memberikan saran untuk tindakan operasi. Di situ saya deg kan ya, aduh ya Allah, kalau dioperasi pasti diangkat tubanya, bukan rahimnya loh ya, tapi tubanya diangkat salah satu. Di situ dokter bercerita, bisa saja tidak diangkat atau tidak dipotong tubanya. Namun, resiko yang akan dialami adalah jika terjadi hamil lagi, yang akan menjadi resikonya adalah, maaf tidak mendahului kuasanya Allah ya, ibunya yang akan beresiko gitu. Jadinya keluarga dan suami memutuskan untuk melakukan tindakan operasi. Di situ saya dioperasi hari apa ya? Hari Rabu kalau nggak salah. Namun sebelumnya itu sebelum tindakan operasi saya diobservasi dulu. Jadi saya ditransfusi darah dulu untuk menaikkan HB saya. Sebelum itu saya ditransfusi 1 kantong darah untuk menaikkan HB saya. Jika HB saya naik, kemungkinan besar tidak akan dilakukan operasi. Itu kata dokternya ya. Jadi saya ditransfusi darah 1 kantong dan tunggu waktu 6 jam. Dan di situ setelah transfusi darah ternyata bukan malah membaik, tapi malah menurun HB saya. Kemana lari darahnya itu? Dokter pun sampai bingung. Dalam arti gini ya, karena tidak ada flek, saya di rumah tidak pernah flek, saya selama hamil tidak pernah flek, saya tidak pernah pendarahan, dan di USG 4D pun di dalam tidak tampak pendarahan sama sekali, tidak ada. Jadi keadaan bersih-bersih dan baik saja di dalamnya. Namun detak jantungnya yang nggak ada dan tempatnya yang nggak tepat, dalam arti dia mendekati di tuba sebelah kanan. Jadi di situ sudah observasi juga selama 6 jam, sudah ditransfusi darah, namun keadaanku malah drop, HB malah menurun tinggal 5,8. Akhirnya mau ndak mau harus tindakan operasi. Dan di situ dilakukan tanda tangan bahwasanya sudah siap melakukan operasi. Akhirnya saya dioperasi. Dan memang betul keadaannya masih utuh, dalam arti kantong janin sama janinnya itu masih utuh. Diambil, dipotong tubanya. Akhirnya itu dibawa pulang, dimakamkan ya, dibawa ke kampung. Di situ saya ngerasa drop, ngerasa ya Allah, kenapa ini terjadi pada diriku? Itu yang aku rasain. Itu yang ada pikiranku. Namun setelah operasi saya tidak bisa langsung keluar dari ruang pulih sadar ya. Saya tetap di ruang pulih sadar dan saya masuk ICU karena kehabisan darah tadi. Jadi waktu operasi tetap dilakukan transfusi darah juga karena memang HB ku kan udah drop ya, udah turun. HB ku udah rendah. Jadi waktu operasi juga dilakukan transfusi darah, tapi memang kenaikan untuk HB naik itu susah banget di aku. Nggak tahu lah kalau di perempuan lain, nggak tahu, mungkin ada yang lebih baik ya, atau yang bisa naik juga, nggak tahu. Akhirnya saya masuk ICU selama 2 malam 1 hari di ICU. Di ICU saya merasa dibilang bosen, jenuh, karena sendirian ya, sendiri, mau ngobrol sama siapa, menahan rasa
sakit, mungkin apa ya, mungkin bekas operasinya itu tadi sudah habis obat biusnya menahan rasa sakit itu, terus mau gerak mau miring itu masih agak susah, dibantu sama suster pelan-pelan, tapi memang ya terima kasih susternya, dokternya baik semua, bagus, penanganannya juga bagus. Akhirnya saya di ICU tidak ditransfusi ya, namun saya dikasih nutrisi susu, dibikin kayak bubur. Jadi selain saya makan bubur halus, saya tiap 2 jam sekali diminum susu insur atau susu apa gitulah, dibikin kayak bubur bener-bener kental banget. Akhirnya besoknya saya boleh keluar dari ICU dan dirawat di ruang rawat. Biasanya sehari aku bisa jalan, bisa berdiri, bisa jalan, bisa ke kamar mandi. Akhirnya diperbolehkan pulang. Namun tetap 2 minggu saya dikontrol sama dokternya, kembali ke rumah sakit kontrol, dilihat apakah jahitannya sudah baik, apakah saya sudah normal kembali, apakah saya sudah sehat, habis saya sudah naik. Ya begitulah ceritanya. Jadi untuk para ibu-ibu, wanita, perempuan yang tahu pas lagi tes tahu kalau itu positif hamil, segeralah ke dokter, segeralah cek, itu lebih baik daripada menunda. Cek ke dokter apakah kehamilannya baik-baik, apakah benar-benar hamil dengan sempurna. Itu yang harus dilakukan ya, jangan menunda. Jangan menunda untuk cek ke dokter, apalagi kalau nauzubillah ya, apalagi kalau hamil di luar kandungan. Benar-benar harus tindakan cepat untuk ditangani karena akan fatal pada ibunya. Begitulah ceritanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.